if di sini kalau di Indonesia kan atau dalam bahasa Indonesia itu artinya jika. Jadi if adalah fungsi untuk menentukan kondisi benar atau salah. Jika kita analogikan itu, jika sudah makan, kalau jawabannya benar atau iya, maka akan menghasilkan kenyang. Jika dia belum makan, maka hasilnya lapar. Nah, jadi if yang paling sederhana itu cuma dua. Jadi kalau nggak benar, ya salah. Kemudian juga nanti akan ada mungkin di kelas lanjutan nanti ada if bertingkat namanya atau if bersarang. Jadi di dalam if nanti akan ada if lagi dan ada if lagi. Ibaratnya kan misalnya di sini kita tanyakan sudah makan ya atau tidak. Apabila dia menjawab tidak, maka nanti ada pertanyaan lagi. Itu mungkin nanti akan kita bahas di kelas lanjutan. Oke, sementara dari tugas yang diberikan, di sini kita akan coba mengerjakan yang target ya. Di sini kita lihat dari ketentuannya. Di sini target diambil dari tabel bantu 1. Jadi di sini di tabel bantu 1 ada departemen dan ada target. Di dalam departemen ada farmasi otomotif dan target ada 500 juta dan 450 juta. Nah, jadi penggunaan if-nya, if logical test-nya masukkan di sini. Ini kan kita menentukan si Rahmat ini dia masuk farmasi atau otomotif untuk menentukan targetnya. Karena di sini kan targetnya belum ada. Jadi di sini kita klik di sini, kemudian kita menentukan bahwa dia masuk di farmasi atau otomotif. Logical test-nya gini. Jadi membacanya jika departemen ini sama dengan farmasi, di sini kita kasih tanda absolut. Kita kasih dolar atau shortcut-nya sobat semua bisa tekan F4 satu kali. Kemudian kita kasih nilai jika benar. Jika departemen di sini sama dengan farmasi, nilai jika benarnya adalah 500 juta. Di sini kita tekan F4 satu kali lagi. Kemudian kita berikan nilai yang salah. Karena di sini departemennya cuma 2. Jadi kita berikan nilai yang salah adalah 450 juta. Kita berikan absolut lagi. Kenapa kita berikan absolut? Itu agar ketika nanti kita tarik rumusnya ke bawah, nilai dari yang benar dan yang salah itu tidak tergeser ke bawah. Kemudian di sini kita kasih tutup kurung, kita tekan enter. Nah, ini kan di sini farmasi 500 juta. Di sini kita kasih stylenya atau format cell untuk mengurangi desimal. Nah, kita coba di sini kita tarik. Nah, ini di sini sudah ada farmasi 500 juta, otomotif 450. Kita sudah otomatis. Enggak.
hasilnya akan ikut ke bawah atau error. Nah, ini kenapa jadi seperti ini? Benarnya akan menghasilkan ini. Makanya nilainya kosong. Sedangkan yang ini, apabila dia benar, nilainya kosong. Apabila salah, nilainya departemen. Nah, itu fungsinya tadi kita berikan absolut. Karena ini juga lumayan sering ditanyakan, Kak, kenapa referensinya bisa berubah-ubah. Nah, untuk status, saya kira teman-teman bisa kerjain di file latihannya. Di sini status akan diisi bernilai capai atau belum. Jadi maksudnya adalah ketika penjualan lebih besar daripada target, maka akan menghasilkan capai. Namun, apabila penjualan kurang dari target, maka hasilnya adalah belum. Oke ya, saya kira sobat semua sudah paham, atau mungkin nanti bisa ditanyakan di kolom chat atau nanti di grup WhatsApp. Tapi ini saya masukin ke tugas ya. Serta ini juga nanti masukin nilai hasil penjumlahan dari penjualan dan hasil penjualan dari target, terusnya. Apakah hasilnya capai atau belum. Itu untuk if ya. Kemudian kita masuk ke VLOOKUP. VLOOKUP ini adalah fungsi referensi atau pencarian. Jadi VLOOKUP ini adalah pengembangan dari rumus lookup. Jadi ada VLOOKUP dan HLOOKUP. Tadi pada awal-awal ada yang bertanya, apa aja rumus yang biasa digunakan di tempat kerja. Nah, jadi ini ada if, VLOOKUP, dan SUMIF. Ini yang paling dasar dan pasti digunakan di tempat kerja di mana aja seperti itu. Jadi biasanya kalau sobat semua mau ikut tes jadi admin, biasanya ini salah satu soal yang pasti ada, soal VLOOKUP. Nah, jadi di sini untuk formulanya, di sini setelah menuliskan VLOOKUP, ini masukkan nilai yang dicari, kemudian tabel referensi, nomor kolom, dan tipe pencarian. VLOOKUP ini melakukan pencarian secara vertikal atau ke bawah. Sedangkan HLOOKUP itu pencariannya ke samping. Nah, jadi kita coba kerjakan yang departemen ya. Sama dengan VLOOKUP. Langsung di tab aja. Jadi tinggal tulis VL, langsung di tab, biar nggak banyak membuang waktunya. Kemudian di sini lookup value, klik di sini nama sales, karena kita akan mencari departemen berdasarkan tabel bantu 1.
Di sini kan tabel bantu 1 ada nama sales dan departemen. Kita klik di sini. Kemudian kita beri table array. Nah, yang perlu diingat lagi untuk VLOOKUP, primary key atau nilai yang ingin dicari itu pastikan berada di posisi sebelah kiri. Jadi karena ini ibaratnya kan ada di tengah, ada di 1, 2, 3. Kita ngambilnya mulai dari sini. Semua data. Kemudian kita kasih absolute. Nah, kemudian di sini kolom nomor indeks atau nomor kolom. Nah, di sini yang perlu diingat, nomor kolom ini paling kiri nilainya adalah 1. Dan tidak boleh kurang dari 1, misalnya 0 atau minus 1. Karena itu akan menghasilkan error. Jadi di sini karena kita ingin mencari departemen, itu ada di kolom nomor 1, 2. Berarti di sini ada di kolom 2. Kita tuliskan kolomnya 2. Nah, kemudian di sini ada tipe pencarian. Ada true dan false. Kalau true, ini nilainya akan mencari berdasarkan yang mendekati. Dan ketika memilih true, maka tabel bantu ini harus kita buat berurutan. Dari A sampai yang paling bawah, misalnya ada yang Z. Atau dari 1 sampai 90 misalnya. Kemudian ketika false, ini tidak perlu kita urutkan. Jadi tidak apa-apa, tidak urutan A sampai Z-nya nggak perlu. Karena dia akan mencari nilai yang sama persis. Kita coba. Pilih false, pakai tanda panah aja. Tetap. Tutup kurung. Nah, di sini Rara Padilla, departemennya otomotif. Kita coba tarik ke bawah. Sama ya. Budi Rahman, otomotif. Kemudian Ipin Upin, farmasi. Lana Ahmad, farmasi. Gedek Akbar, otomotif. Nah, kita coba lagi dengan yang true. Dengan kondisi tidak berurutan. Rara Padilla, otomotif. Benar ya. Kita tarik ke bawah. Nah, Budi Rahman tidak ada. Ipin Upin, farmasi. Lana Ahmad, farmasi. Gedek Akbar, tidak ada. Kenapa seperti itu? Karena apabila true, dia akan mengurutkan dari yang paling atas. Jadi ketika di atas, misalnya di sini dia mencari B. Karena B paling bawah, maka dia tidak akan membaca. Karena di sini sudah ada R duluan. Jadi coba kita urutkan. Nah, ini baru benar. Budi Rahman otomotif. Rara Padilla otomotif. Ipin farmasi. Lana Ahmad farmasi. Gedek Akbar otomotif. Ya, jadi tergantung keperluan sobat semua. Apabila sobat semua mau mengurutkan nilainya dulu, kemudian baru dicari atau diatur sebagai tabel bantu, bisa juga bisa menggunakan yang true. Tapi kebanyakan sih orang karena pengen cepat, jadi pakainya yang false aja. Keuntungannya di sini tadi
Biasanya kalau yang true, dia akan mencari yang mendekati, jadi tidak sama persis. Sehingga nanti apabila nama yang mungkin mirip, ada kemungkinan nilainya salah. Sedangkan apabila menggunakan yang false, maka dia akan mencari yang sama persis. Kemudian juga saya informasikan, biasanya yang membuat nilainya tidak dapat itu, tidak ketemu, itu biasanya di depan atau di belakang ada spasi. Nah, jadi biasanya itu yang membuat, Kak, kok ini punyaku nggak ada ya nilainya, salah gitu. Padahal isinya sama. Nah, Rapadilla misalnya, di sini sudah ada Rapadilla, cuman hasilnya tidak ada atau error. Jadi kemungkinan tadi ada karakter yang tidak terlihat atau biasanya spasi atau non-break space yang biasanya diambil dari data di website. Oke, untuk gaji juga sama. Kita coba kerjakan VLOOKUP tab value-nya. Nah, di sini kita lihat untuk tabel bantu gaji yang dipakai adalah departemen. Jadi kita bukan ngambil dari sini lagi, kita ngambilnya dari sini. Dan karena kita akan mengambil dua nilai, gaji dan tunjangan, di sini ada gaji, ada tunjangan, kita di sini bisa bikin semi absolute untuk nilai yang akan dicari. Nah, di sini kalau sobat semua tekan F4, untuk satu kali dolarnya ada 2. Itu artinya absolute. Kalau tekan sekali lagi, itu semi absolute. Jadi ketika ditarik ke bawah, ini nggak akan berubah. Tapi ketika ditarik ke samping, akan berubah menjadi D, E, F, dan seterusnya. Jadi yang nggak berubah adalah baris kelimanya. Sedangkan kalau ditekan F4 satu kali lagi, nah, ini barisnya kolomnya nggak berubah, tapi barisnya berubah. Jadi kita pakai yang kolomnya nggak berubah, karena kita akan menarik ke bawah. Table array, kita blok di sini. Jangan lupa kasih absolute, koma. Nah, kolom indeks itu kita mau milih gaji. Jadi kolom indeksnya ada di nomor 2. Koma. Ingat, pilih yang false aja dulu untuk sementara. Karena kita masih yang dasar kan. False. Tutup kurung. Jadi di sini tadi kita format biar lebih bagus. Tinggal kita tarik ke bawah. Nah, di sini ada yang salah. Oh enggak, benar. Ini dilihat di sini C5. Kita ke bawah jadi C6, C7, C8. Misalkan yang ini kita copy ke sini, dia akan tetap menjadi C5. Nah, itu karena kita absolutkan adalah
kolomnya. Jadi ketika kita absolutkan barisnya, kolomnya akan berubah menjadi D. Kemudian untuk tunjangan ini bisa sobat coba sendiri di sana ya. Jadi silakan dicoba dan akan dikumpulkan nanti filenya. Kemudian untuk sum if. Nah, jadi sum if ini sama seperti sum. Jadi fungsinya untuk menjumlahkan data. Tapi ketika sum if ini dia akan menjumlahkan data berdasarkan kriteria atau syarat tertentu. Jadi di sini misalkan kita ada data nih, nama sales, departemen, penjualan. Misalnya di sini kita ada diminta oleh anggap saja atasan kita untuk meminta data penjualan farmasi bulan ini. Nah, di sini kan ada banyak nih farmasi nih. Farmasi. Mungkin kalau sedikit kita bisa manual ya. Ini tambah yang mana lagi farmasi. Ini cari lagi farmasinya. Ini. Nah, tapi kalau jumlahkan kriteria. Kalaunya kayak gini akan makan waktu dan perlu ketelitian. Karena bisa jadi setelah kita pilih satu persatu, ternyata di bawah masih ada lagi, atau di atas ada yang ketinggalan. Nah, jadi untuk mempermudah, kita bisa pakai sum if. Nah, di sini kan ada sum if dan sum ifs. Kalau sum ifs itu kriterianya lebih dari satu. Mungkin nanti ini akan kita masukkan di kelas lanjutan karena penjelasannya agak ribet lah. Jadi kita pakai di sum if aja untuk yang dasar. Nah, di sini ada pilihannya rank atau daerah yang akan diambil kriterianya. Jadi misalnya di sini kita pilih karena berdasarkan departemen kan, kita blok di sini. Jangan lupa kita kasih absolut, kemudian koma atau titik koma. Kriterianya kita klik yang di departemen. Koma. Di sini sum rank. Jadi sum ranknya adalah nilai yang ingin dijumlahkan. Nah, jadi di sini kita blok, kita kasih absolut. Tutup kurung, enter. Nah, sudah. Tinggal kita tarik ke bawah. Kita lihat hasilnya. 4,515 sama 4,515. Nah, tapi ada juga kondisi sum if tidak memerlukan sum rank karena kita berdasarkan nilai yang ingin dijumlahkan itu sendiri. Misalnya seperti ini, kita ingin menjumlahkan ada berapa yang di bawah 50 total kartonnya. Total pembelian. Total pembelian yang di bawah 50 dan yang di atas 50 per transaksinya. Jadi di sini kita bikin sum if. Kita bikin ranknya di sini. Langsung di sini kita bikin kriterianya. Nah,
Ketika menggunakan tanda lebih dari atau kurang dari atau sama dengan, pastikan menggunakan tanda petik 2. Jadi di sini kurang dari 50. Nah, jadi sih ada 207 yang kurang dari 50. Kita bikin lagi sum if rank absolute kriteria, jangan lupa pakai petik 2 lebih dari 50. 2 tutup. Nah, ada 508. Kita cek ada 715. Di sini 715. Nah, bagaimana misalnya kalau di sini ada yang 50. Di sini 741. Sedangkan di sini 691. Kenapa gitu? Karena di rumus ini kita cuma masukkan kurang dari 50. Sedangkan yang di sini lebih dari 50. Jadi nggak ada yang sama dengan 50. Jadi tinggal tentukan yang 50 masuk di kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan. Kalau misal kurang dari sama dengan 50, tambahkan sama dengannya di sini. Nah, di sini totalnya 741, 741. Sama. Oke. Nah, kemudian di sini ada latihan yang harus sobat semua kerjakan. Jadi nanti di sini ada nama. Nama ini diambil dari tabel customer. Jadi di sini menggunakan VLOOKUP. Ambil berdasarkan customer number. Pilih di sini tabelnya. Kemudian nama ini akan dipindah ke sini. Kemudian member